Ya, ini kasus adanya aksi unjuk rasa dari keluarga TNI langsung ingat nih almarhum mbah saya juga dari tentara. Pada saat pensiunan ini selalu diingatkan kalau memang bukan haknya, jangan memaksakan. Ini memang rumah negara dan kita sudah dikasih kesempatan untuk menumpang dalam tanda kutip, dan jika sudah pensiun ya sudah, mari kita bina keluarga di rumah yang lain yang memang di rumah di luar, milik kita sendiri gitu. Harus memang sesuai aturannya. Ya, tapi ini ya mungkin ada kesalahpahaman. Semoga bisa dikondisikan ya, ada titik tengahnya antara TNI dan juga ini pihak keluarga. Betul. Begitu. Kita ke sebuah video viral di media sosial pemirsa yang menunjukkan rangkaian kereta api kesulitan memasuki terowongan di Jember, Jawa Timur. Ya, jarak antara gerbong kereta dan dinding terowongan yang mepet ini membuat kereta harus melaju ekstra hati-hati. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rangkaian gerbong kereta api tidak bisa masuk ke dalam terowongan di Silo, Jember, Jawa Timur. Jarak antara gerbong dan terowongan terlihat begitu mepet sehingga rangkaian kereta sulit untuk melintas. Apalagi kondisi rel yang menikung membuat kereta harus ekstra berhati-hati dan hanya dapat melaju secara pelan. Petugas yang berada di lokasi pun nampak terus berusaha berkoordinasi agar gerbong tersebut bisa melewati terowongan ini. Menanggapi hal tersebut, Manajer Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Januari kemarin di saat rangkaian gerbong kereta api jenis stainless steel New Generation sedang melakukan uji coba melintasi terowongan. Karena terkendala bodi yang terlalu mepet ke dinding terowongan, maka uji coba tersebut gagal dilanjutkan. Inilah detik-detik kepanikan guru dan murid sebuah sekolah dasar di Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur saat terjadi kebakaran sebuah pabrik tali rafia. Lokasi pabrik yang berada di belakang sekolah membuat guru dan murid khawatir api menjalar ke gedung sekolah. Petugas pemadam kebakaran yang datang pun langsung menjinakkan api. Petugas pun berhasil melokalisir api agar tidak bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Sementara seluruh barang-barang yang berada di dalam pabrik ludes terbakar dan membuat atap pabrik roboh. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi, Prisa. Alhamdulillah sehat, semangat walaupun hujan mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya sejak tadi pagi. Tapi Prisa sendiri hari ini apa kabar? Kabar yang luar biasa. Ya. Dengan hujan yang terjadi di Jakarta Pusat. Ya. Harus hati-hati yang menggunakan kendaraan tadi. Betul. Misalnya kereta gitu, juga mungkin teroris. Iya, dan juga harus ini sedia payung sebelum hujan karena kondisi cuaca ini saat ini lagi tidak menentu gitu, kadang panas, kadang hujan, hari ini sedang hujan. Tapi ya bagaimanapun kondisinya kita harus tetap semangat. Kenapa harus tetap semangat? Karena semangat adalah keharusan dan kewajiban gitu ya. Baik pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami berdua, saya Arlisa Hadi dan juga Prisa Sombodatu akan menemani Anda pada pagi hari ini dengan informasi yang menarik, informatif, dan juga terupdate untuk Anda. Bersama saya Arisa Hadi dan saya Prisa Sombodatu, inilah iNews Today selengkapnya. Itu pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku pencuri motor di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap sehingga polisi menembak kaki pelaku. Izin melaporkan. Selamat sore. Jangan yang bawa ya. Bawa kan? Pak, di depan Pak itu Pak. Iya, tapi di depan Pak. Iya Pak.
Polisi meringkus 2 pencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata airsoft gun, sepeda motor, dan kunci letter T. Sementara itu, 3 pelaku lainnya masih buron. Atas perbuatannya, para pelaku yang terkenal sadis ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Para pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada yang berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading. Dengan peran antara lain mengajak, ada juga ada peran yang membawa motor, ada juga peran yang akan nanti membawa motor hasil curian. Sebelumnya, para pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga Rp3,5 juta. Uang hasil mencuri digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian gabungan dari Inafis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Mojokerto. Pembongkaran dilakukan dengan bantuan alat berat. Alat berat itu didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimob Polda Jawa Timur ini terus mencari barang bukti untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan. Sebelumnya rumah anggota Babinkam Timbas Polsek Dlangu ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Selain 2 rumah rusak berat, 2 rumah lainnya juga rusak sedang. Selain itu, ledakan juga menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Ya, sementara itu pemirsa, anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lab 4 dan juga tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Dlangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui, dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.
Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Rumahnya anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? Tiga rumah. Kondisinya, Pak? Parah, Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Nggak tahu namanya, Pak. Suami istri atau keluarga? Nah, membuatkan ibu sama anak. Ibu sama anak. Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Ada berita duka nih di mana pemeran serial Mak Lampir yaitu Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di Kabupaten Bekasi diduga sempat berduel dengan seorang pria. Ya, ini sungguh tragis ya Prisa dan pemirsa, namun polisi ini masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri, Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, personel Polresta Sidoarjo menggagalkan penyelundupan pengiriman pekerja imigran Indonesia ilegal ke Singapura. Ya, selain itu petugas juga terus menangkap 6 tersangka beserta 22 orang wanita asal Madura dan Nusa Tenggara Barat. Inilah suasana penggerbekan rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal yang ada di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Kerembung, Sidoarjo. Dalam penggerbekan, petugas tim Reskrim Polresta Sidoarjo berhasil menemukan puluhan wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. 22 orang wanita calon pekerja migran ilegal yang rata-rata berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat ini sudah memiliki paspor resmi dan siap berangkat. Berkat kesigapan polisi, akhirnya upaya pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura ini berhasil digagalkan. Tidak hanya menemukan korban 22 wanita calon pekerja migran, polisi juga mengamankan 6 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penyelundupan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura.
Dalam aksinya, para pelaku menjanjikan korban bekerja di Singapura dengan upah mencapai 7 juta sebulan. Mereka rata-rata dijanjikan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Kita dijanjikan untuk berangkat ke Singapura dengan gaji 7 juta per bulan. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman TKW yang melalui resident seperti di Indonesia. Yang di Lampung kan saya baru 3 hari, tapi ada teman saya yang ada beberapa bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Yang pekerjaan yang dijanjikan ya seperti biasa Pak, ibu rumah tangga. Bantu ya. Ya, bantu. Dari para tersangka ini sebagai tentunya rekrut, yang kemudian yang penampung, kemudian dan memproses administrasinya, kemudian sampai memberangkatkan dan mengawal sampai dengan tempat tujuan dan berhubungan dengan kontak agensi yang ada di luar negeri tersebut dan mendapatkan fee dari kegiatan ini. Yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang yang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk. Guna kepentingan pemeriksaan, saat ini para tersangka diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 korban dipulangkan ke daerah asal Madura dan NTB. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nah, selain informasi tadi, belakangan ini memang lagi banyak polemik dari oknum polisi. Iya, ini banyak sekali dari sebulan terakhir ya, ada oknum polisi yang mungkin sebenarnya ini tidak sengaja tapi sempat viral, jadi viral dan hingga akhirnya ini ya citra dari institusi Polri ini sendiri yang ikut tercoreng. Betul, begitu. kalau yang ini kayaknya sengaja nih, karena seorang oknum perwira polisi aniaya pengendara motor hingga luka. Wah, informasi selengkapnya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda ini studio akan segera kembali untuk Anda. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi ini menuntut keadilan. Ya, ini pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya Bu. Diproses sampai pecat atau gimana, apa sesuai dengan aturan saja? Ya, sesuai dengan hukumnya aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juli 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang, Jawa Tengah tewas dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Ya, dan untuk penyelidikan lebih lanjut, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menyelidiki makam korban penganiayaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng bersama dengan Bid Dokes Senin siang membongkar makam Darso, korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban. Dokes Polda Jateng memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara. Iya, tidak hanya oknum polisi Listaya, tetapi juga ada oknum TNI. Kenapa ini ya? Ya, ini juga harus digali lagi nih informasinya, penyebab asal muasal adanya tindakan penganiayaan. Dan juga dari pihak keluarga juga meminta untuk para pelaku ini segera ditangkap dan diadili. Betul. Dan juga untuk pemeriksaannya ini dijalankan secara transparan sehingga ini keluarga tahu apa yang terjadi dan bagaimana proses. Jangan main hakim sendiri gitu ya. Betul. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan Kota Sorong akhirnya menemui titik terang. Ya, penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, Latamal Sorong mengungkapkan pelaku pembunuhan adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Kormada 3. Sudah fix jadi sudah. Pelaku pembunuhan ditahan di Pomal Lantamal 14, Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku dikenakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dan Pom Lantamal 14 Sorong Letkol CPM Dian Supena membenarkan tersangka adalah anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi inisial A. Identitas ini terungkap setelah penyelidikan yang dilakukan anggota Satreskrim Polresta Sorong Kota dan Pomal. Anggota kami yang melakukan pembunuhan itu. Dan anggota tersebut mengakui perbuatan tersebut. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Hapi Perdana Yudianto menyatakan pihaknya telah melengkapi berkas-berkas pendukung untuk diserahkan kepada Pomal agar ditindaklanjuti sesuai hukum militer. Lengkapi dulu berita acara berkas-berkasnya untuk kemudian nanti kita serahkan kepada Pomal untuk prosesnya lebih lanjut karena yang bersangkutan adalah anggota Pomal, anggota TNI AL Armada 3. Sementara itu, keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Orangnya, siapapun pelakunya, kami minta 2 kali 24 jam harus terungkap. Ya, karena itu pembunuhan yang sangat biadab, ya, yang sangat sadis, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku yang tidak manusiawi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan dalam pengaruh minuman keras. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kembali lagi bersama saya Harlis Tadi dan Prisa Sombodato pemirsa dalam program iNews Today di iNews Center Jakarta. Pemirsa, informasi selanjutnya ini ada dari ratusan keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, masa menolak rencana mengosongkan rumah yang akan dilakukan pihak Kodam Jaya. Ratusan warga dari keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya di ruas Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.
Sambil membawa atribut spanduk, massa berorasi menolak rencana pengosongan rumah dinas pensiunan TNI yang akan dilakukan pihak Kodam Jaya terhadap 114 rumah yang dihuni lebih dari 500 jiwa. Dalam tuntutannya, massa aksi memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan solusi atas rencana pengosongan rumah dinas yang telah dihuni warga sejak tahun 1970. Imbas aksi unjuk rasa yang berlangsung di ruas Jalan Daan Mogot, arus lalu lintas dari Tangerang menuju Kalideres tersendat. Setelah mendapat surat dari Aslok Kodam Jaya untuk segera mengosongkan rumah tersebut, warga mengadakan aksi unjuk rasa karena warga merasa telah menempati Komplek Kodam Jaya ini semenjak tahun 1973. Kita mau seperti yang di Geger Kalong, Bandung. Mereka mencicil. Kita juga mampu mencicil. Rame-rame semua bersedia untuk mencicil. Atau kita diganti rumah. Andai kata itu ada kebaikan buat kita semua. Ratusan warga penghuni rumah dinas pensiunan TNI ini mengaku masih rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Jika pengosongan tetap dilakukan, mereka berharap bisa diberikan kompensasi maupun relokasi tempat tinggal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ini kasus adanya aksi unjuk rasa dari keluarga TNI langsung ingat nih almarhum mbah saya juga dari tentara. Pada saat pensiunan ini selalu diingatkan kalau memang bukan haknya, jangan memaksakan. Ini memang rumah negara dan kita sudah dikasih kesempatan untuk menumpang dalam tanda kutip. Dan jika sudah pensiun ya sudah, mari kita bina keluarga di rumah yang lain yang memang di rumah milik kita sendiri gitu. Harus memang sesuai aturan ya. Ya, tapi ini ya mungkin ada kesalahpahaman. Semoga bisa dikondisikan ya, ada titik tengahnya antara TNI dan juga ini pihak keluarga. Betul. Gitu. Kita ke sebuah video viral di media sosial pemirsa yang menunjukkan rangkaian kereta api kesulitan memasuki terowongan di Jember, Jawa Timur. Ya, jarak antara gerbong kereta dan dinding terowongan yang mepet ini membuat kereta harus melaju ekstra hati-hati. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rangkaian gerbong kereta api tidak bisa masuk ke dalam terowongan di Silo, Jember, Jawa Timur. Jarak antara gerbong dan terowongan terlihat begitu mepet sehingga rangkaian kereta sulit untuk melintas. Apalagi kondisi rel yang menikung membuat kereta harus ekstra berhati-hati dan hanya dapat melaju secara pelan. Petugas yang berada di lokasi pun nampak terus berusaha berkoordinasi agar gerbong tersebut bisa melewati terowongan ini. Menanggapi hal tersebut, manajer hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Januari kemarin di saat rangkaian gerbong kereta api jenis stainless steel New Generation sedang melakukan uji coba melintasi terowongan. Karena terkendala bodi yang terlalu mepet ke dinding terowongan, maka uji coba tersebut gagal dilanjutkan. Ya pemirsa, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat, di mana ini warga kota Bandung dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi yang bernama Jagat. Nah, akibatnya nih Lisa dan pemirsa, sejumlah taman tematik di kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Aduh, sayang sekali pemirsa. Warga kota Bandung dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Perburuan koin ini membuat sejumlah taman tematik di kota Bandung dan sejumlah fasilitas umum rusak dicongkel para pemburu koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode. Nominalnya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Melalui peta yang tertera di dalam aplikasi, koin tersebut disebar di sejumlah lokasi di Bandung, terutama di sekitar daerah taman kota. Pemerintah Kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan dari aplikator. Meski sejumlah petugas disiagakan hampir di setiap taman kota untuk mengimbau para pemburu koin agar tidak merusak tanaman, namun hal tersebut tidak juga digubris.
Ya kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya, di taman-taman ya kan barangnya kecil, tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Nah, fenomena heboh cari koin juga terjadi di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku akan menindaklanjuti aplikasi Koin Jagat yang kini ramai di media sosial. Saat ini Kemenkomdigi telah mempelajari apakah aplikasi ini menimbulkan dampak kerugian ataukah menabrak aturan yang ada. Jika tidak ditemukan bertentangan dengan undang-undang, Kemenkomdigi akan mengambil langkah yang tegas. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Sekitar tahun 2016, permainan berburu juga sempat populer. Beda aja bukan koin yang diburu, tapi Pokemon. Permainan ini begitu digemari di seluruh dunia hingga diunduh jutaan kali. Saat itu perburuan Pokemon dilakukan di tempat dan waktu yang tak biasa. Bahkan Pokemon dicari di kuburan, selokan, jalan-jalan, rumah sakit, hingga masjid. Di Indonesia, sejumlah menteri sampai turun tangan mengeluarkan larangan bermain Pokemon Go. Tim Liputan, A-News melaporkan. Mirip Pokemon Go, tapi kalau Pokemon dulu mungkin merusaknya tuh karena menginjak tanaman gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh harus sampai dikorek-korek, sampai di tanamannya rusak, itu tanahnya sampai rusak. Ini mungkin teguran juga sebenarnya untuk si pembuat aplikasi, kalau misalkan memang ingin membuat sebuah permainan, ya permainannya yang bermanfaat gitu. Selain menawarkan uang ratusan ribu rupiah, tapi tolong juga ajak para peserta dari si permainan itu untuk menjaga lingkungan nih, jangan sampai demi koin digital yang kita juga tidak tahu ya letaknya di mana, tapi ini anak-anak sampai merusak taman, sampai merusak tanaman, fasilitas umum, ini kan jadi merugikan banyak pihak. Begitu. Mungkin bisa dipindahkan ke lapangan, tapi mungkin sampai pagi nggak akan ketemu saking luasnya gitu ya. Tapi bisa. Kita apresiasi ya tanggapan dari pemerintah tadi lewat Komdigi yang mengatakan bahwa akan kita pelajari dulu. Semoga nggak lama-lama ya pelajarinya. Amin. Jadi ada tindak lanjut untuk menjaga lingkungan juga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Ya, namun Hasto yang diperiksa sekitar 3,5 jam diperbolehkan untuk pulang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia
yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, pemirsa, ini juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut tidak menahan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk periksa sejumlah saksi. Tessa juga menyebut saat ini penahanan Hasto belum diperlukan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya, gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan Presiden Prabowo Subianto. Iya, namun Mega merasa tidak perlu bertemu dengan Prabowo secara langsung, melainkan bisa mengirim kadernya jika memerlukan sesuatu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membantah keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Sempat mencuat rencana pertemuan kedua tokoh ini beberapa waktu lalu, namun kemudian batal karena pada saat itu Megawati sedang disibukkan dengan urusan pilkada. Bagi Mega saat ini sebaiknya masing-masing menjalani peran. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu
wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang sampai gitu loh. Selain itu, Megawati secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah memulihkan nama baik Presiden RI pertama Soekarno. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Hubungan antara Megawati dan Prabowo mengalami pasang surut disebabkan karena posisi politik masing-masing. Beberapa kali isu pertemuan antara keduanya mencuat ke publik, namun hingga kini rencana tersebut belum terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retret di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Ya, Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, sementara itu Lista, ada kembaran aku nih. Siapa kembaran kamu? Ralinsya. Iya, ini ada informasi apa dari kembaran kamu, Prisa? Nah, kakak saya, ya tadi kembaran sekarang kakak gitu ya. Kakak kembar. Ralinsya ini ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital. Iya nih, kakak kembaran kamu nih, Ralinsya ini dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemkomdigi Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda,
serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Ralin dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Ralin mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Ralin Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa. Ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di gedung DPRK Senin siang. Ya, sementara itu ini ratusan mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas menggelar aksi diam di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Di bawah guyuran hujan lebat, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan seluruh puskesmas dan tenaga honorer rumah sakit daerah Yulidin Awat Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan Senin siang. Ribuan nakes yang mayoritas kaum perempuan ini menuntut agar para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu, serta meminta kepada kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan PPPK seluruh nakes. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Kita tadi sudah mengambil kesimpulan dan sudah menandatangani bersama dengan pihak nakes bahwa DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRK setempat. Sementara itu di Jakarta, ratusan mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas menggelar aksi diam di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi itu sebagai bentuk protes atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 yang dinilai akan mempersulit mahasiswa profesi terutama kedokteran, di mana harus menempuh pendidikan singkat dengan batas waktu maksimal 3 tahun. Atau kerja di rumah sakit atau belum? Nah itu dia yang terkendala bagi hari ini, teman-teman minta pengakuan untuk bisa diakui secara resmi agar bisa melaksanakan kewajibannya mengabdi kepada nusa bangsa ini. Pengunjuk rasa berharap Presiden Prabowo Subianto merespon keluhan kesah mereka dan segera menggelar audiensi agar bisa diketahui permasalahannya. Tim Liputan iNews melaporkan.